Kalau Pandeglang berkah hanya sekelompok orang, hanya segelintir orang, hanya kroni-kroninya saja, untuk apa? Kalau Pandeglang maju, ini modern, itu modern, tapi rakyatnya menjadi penonton, untuk apa? Netizen yang bertanya, bahkan saya pun mengeluhkan ketika masuk ke kampung ini jalan ajur, ke kampung ini jalan ajur, termasuk ke depan rumah saya saja jalan ajur. Kalau saya jadi wakil, tidak punya kebijakan mutlak, nanti saya bisa dipanggang gitu loh. Bisa dipanggang. Jadi daripada saya nyalon wakil atau dicalonkan wakil, saya jujur lebih baik tidak nyalon. Yoyon Sujana bukan trah ABC, tapi Yoyon Sujana adalah trah rakyat jelata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Pandeglang News. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Agus Salim, Pandeglang News, dalam program Politik Talk Show, di mana membahas tentang seputar dunia politik hingga saat ini menjelang Pilkada 2024. Kita ingin menyajikan sebuah pendidikan politik, terutama ide gagasan para calon kandidat di Kabupaten Pandeglang untuk menjadi referensi pertimbangan masyarakat Pandeglang dalam menentukan pemilihan pemimpin 5 tahun ke depan. Saat ini nanti kita selama 30 menit ke depan akan berbincang dengan salah satu narasumber yang luar biasa, salah satu kandidat bakal calon Kabupaten Pandeglang. Beliau merupakan warga masyarakat asli dari Kabupaten Pandeglang yang sudah lama malang melintang di dunia politik. Saat ini bersama saya Yoyon Sujana SE. Selamat sore Pak Yoyon. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yoyon, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah, sama-sama. Saya juga baik secara pribadi, institusi, lembaga Partai Demokrat Provinsi Banten, karena saya sebagai Wakil Ketua 1 DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, dan juga atas nama lembaga DPRD Provinsi Banten, karena pada kesempatan ini saya masih jadi salah satu anggota DPRD Provinsi Banten fraksi Partai Demokrat, dan kebetulan saya sebagai Wakil Ketua Komisi 2 di DPRD Provinsi Banten. Siap. Kami mengaturkan terima kasih karena saat ini lokasi kita talk show saat ini berada di markasnya Demokrat Pandeglang gitu ya? Demokrat Banten ya? Bukan. Jadi ini kalau saya harus sampaikan bahwa Istana Perahu Yoyon Sujana. Istana. Makanya kakak-kakak dari jalan raya turun, anggap saja masuk ke dek kapal. Nah, ini kita dalam dek kapal. Nanti setelah selesai di atas itu seperti kapal. Nah, ini di sana ada tangga. Anggaplah naik dari dek kapal itu kepada tempat-tempat peristirahatan. Sebelah sana juga ada. Jadi konsepnya di atas ini nanti seperti kapal. Penuh filosofi lah. Nah, sehingga namanya di Google saja tinggal klik Istana Perahu Yoyon Sujana, pasti nyampe ke sini. Oh, luar biasa. Pak Yoyon, sebelum membahas lebih jauh tentang dunia politik, karier politik Pak Yoyon, kita ingin tahu nih masyarakat, mungkin sebagian masyarakat atau warga tahun 2000 ke atas sudah mengenal siapalah Pak Yoyon. Tapi mungkin sebagian masyarakat generasi Z, generasi milenial, tentu ingin sowan begitu melalui media online kita. Siapa sih sosok Pak Yoyon ini? Yang katanya begitu sudah menjabat belasan tahun, yang merangkap dunia politik dari sebuah desa begitu ya, dan menjabat sebuah kepala desa. Maka Pak Yoyon bisa dikenalkan sih kepada kita, siapa sih sosok Yoyon Sujana itu? Terima kasih. Saya Yoyon Sujana, sarjana ekonomi. Kalau harus berbicara zaman modern, saya trahnya rakyat jelata, bukan trah ABC, tapi Yoyon Sujana trah rakyat jelata. Kenapa saya sampaikan demikian? Bahwa saya malang melintang menempuh karir ini bukan suatu hal yang mudah. Berawal dari pemuda yang bergaul dari satu kampung ke satu kampung yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain, sehingga di era kepemudaan saya bisa menguasai wilayah-wilayah daerah kekerasan seperti terminal Labuan itu sempat saya pegang sampai saya lepaskan kembali itu di tahun 2010 awal, ketika saya akan dan sudah terdaftar jadi calon Bupati Pandeglang pada saat itu. Saya berpikir, masa sih calon bupati masih
harus minta jatah dari terminal kan gitu. Jadi nggak etis gitu ya. Nah, saya serahkan kepada pemuda dan jatah dari terminal waktu saya katakanlah berpetualang itu sekarang dipakai oleh 3 desa. Desa Surakarta, Desa Harapan Karya, dan Desa Margasana, Torogong sendiri. Sampai hari ini masih ada. Sebetulnya jatah saya tapi diberikan oleh 3 kelompok pemuda di 3 desa dalam 1 kecamatan. Nah, alhamdulillah saya dari Malang Melintang sebagai pemuda pernah bekerja juga di beberapa perusahaan seperti PT Aneka Warna di Bandung, di PT Sipatek saya pernah bekerja di situ. Lalu saya pernah jadi karyawan pom bensin. Pom bensinnya adalah milik kakak saya katakanlah, yaitu pom bensin Labuan dengan pom bensin Anyer. Nah, pada saat saya bekerja di pom bensin itu saya dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi pada saat itu ya bermula dari wakil pemuda, jadi ketua pemuda, terus jadi kaur pemerintahan desa, jadi PJS kepala desa, jadi pejabat, jadi kepala desa definitif. Yang include saya jadi kepala desa selama 16 tahun. 16 tahun. Jabatan 8 tahun juga yang pertama saya merasakan. Lalu pergantian regulasi menjadi 5 tahun. Ya. Dan setelah 5 tahun berubah lagi regulasinya menjadi 6 tahun. Ya. Dan alhamdulillah sampai saya berhenti dari jabatan kepala desa itu tahun 2013. Dari tahun 1997. Nah, pada saat saya jadi kepala desa ada hal-hal peluang besar pada saat itu sehingga saya berani mencalonkan diri menjadi calon Bupati Pandeglang sedang jadi kepala desa aktif. Nah, kenapa? Karena pemimpin Pandeglang pada saat itu lagi masa-masa transisi ketika digaungkannya kasus Bank Jabar 200 miliar pada saat itu. Nah, saya pikir saya insya Allah bisa menyelamatkan Pandeglang, bisa membangun Pandeglang dan bisa mensejahterakan Pandeglang ketika para petinggi saat itu berada dalam sedikit persoalan. Namun lambat laun ya alhamdulillah Pandeglang masih sampai hari ini bertahan nama baiknya, tidak berarti Pandeglang memiliki sejarah yang jelek seperti daerah-daerah lain yang pemimpinnya notabene berakhir di terali besi. Nah, Pandeglang alhamdulillah selamat. Nah, dengan kondisi saat itu yang transisi, saya mendeklarasikan nyalon bupati dan alhamdulillah bisa jadi calon bupati. Kalaupun pada saat itu ada 6 pasang calon, saya berada di peringkat ketiga dan peringkat keempat, kelima, keenam saat itu disatukan pun suaranya masih banyak saya. Maka dengan demikian, ketika momentum di tahun 2024 ini, saya akan maju kembali dengan membawa tagline Pandeglang Berjaya. Pandeglang berkah, maju dan rakyatnya sejahtera. Didasari bukan karena saya mencari popularitas, bukan mencari sensasi, akan tetapi saya bertekad bulat untuk merebut dan meraih keberhasilan yang tertunda di tahun 2024 ini, mudah-mudahan teraih bersama masyarakat Pandeglang tanpa terkecuali. Kenapa itu menggebu-gebu? Karena saya rasa saya sering turun ke bawah bersama masyarakat. Masyarakat itu kadang-kadang nyeleneh. Nyelenehnya apa? Ya bisa dikatakan ini loh kalimat Allah, bukan kalimat seseorang. Seperti Pandeglang berkah. Berkah itu seharusnya berkah itu atas keberkahan dari Allah. Tapi kata masyarakat bukan. Jangan Pak Yoyon, jangan pakai Pandeglang berkah. Kenapa? Berkah juga buat kelompoknya. Berkah juga buat katanya kroni-kroninya saja. Kami mah seperti ini. Loh, saya bilang jangan terinspirasi, tersugesti bahwa kalimat berkah ini menyiksa kita. Jangan, saya bilang. Karena kalimat berkah ini adalah kalimat yang dilandasi oleh kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan harapan semua orang untuk mendapat keberkahan. Sehingga pada akhirnya saya pada tanggal 2 bulan 2 2022 melahirkan tagline Pandeglang Berjaya. Pandeglang berkah, maju
dan rakyatnya sejahtera. Insya Allah terwujud bersama masyarakat Pandeglang di momentum pilkada ke depan. Dan insya Allah sesuai dengan baju yang selalu saya pakai. Saya pengurus Demokrat, wakil ketua 1 di DPD Partai Demokrat Provinsi Banten. Saya wakil rakyat, fraksi Partai Demokrat. Jadi tak ada satu halangan pun, kemanapun melangkah, dalam acara apapun, saya pakai alma mater Demokrat. Karena ini adalah partai yang saya cintai, partai yang membawa keberkahan saya, keluarga, dan warga masyarakat seluruh Indonesia tentunya. Kenapa? Karena wasilah Partai Demokrat, kader terbaiknya jadi presiden, GBS diangkat PNS tanpa syarat, Sekdes diangkat PNS tanpa syarat. Semoga momentum di pilkada ini GBS bukan diangkat oleh pemimpin lokal, tapi oleh pemimpin nasional, Presiden SBY tentunya. Sekdes diangkat PNS bukan diangkat oleh pemimpin lokal, tapi oleh pemimpin nasional, SBY tentunya pada saat itu. Dan saya kini adalah kadernya untuk menjadi satu rangkaian bahwa Pandeglang harus maju penuh dengan keberkahan, rakyatnya sejahtera, pembangunannya merata. Amin. Begitu pula ketika Pandeglang Berjaya ini terwujud, salah satunya target utama kami adalah saya tentunya mengentaskan kemiskinan, mengentaskan pengangguran yang alhamdulillah seperti yang tadi kita saksikan. Besok saya akan berangkatkan untuk meraih pekerjaan sebagai driver dump truck angkutan tanah di wilayah Banten Utara. Itu salah satu cara bahwa saya akan mengentaskan pengangguran. Dan di balik semua itu juga yang mendasari saya untuk maju kembali di Bupati Pandeglang ini, tentunya salah satunya saya adalah untuk melakukan pembangunan, memaksimalkan pembangunan, memenuhi regulasi yang berlogika. Salah satunya adalah pembangunan yang akan kita lakukan infrastruktur terlebih dahulu, yaitu pembangunan dari hilir ke hulu, bukan dari hulu ke hilir. Nah, dari hari ini ke belakang, pembangunan itu dilakukan dari hulu ke hilir. Hulunya mana? Kalau air, hulunya adalah di hutan, pegunungan. Tapi kalau jalan, hulunya adalah di jalan nasional, jalan provinsi, jalan desa, atau jalan wilayah perkampungan. Hilirnya mana? Ujung kampung. Nah, ketika jalan dibangun dari ujung dulu, baru berjalan ke hulu. Ketika alat berat selesai, maka jalan yang baru dibangun tersebut tidak terinjak lagi oleh alat-alat besar, sehingga kekuatan jalan bisa permanen, bisa lama, dan manfaat buat masyarakat pun bisa berkepanjangan. Tapi kalau dilakukan seperti yang sudah-sudah, dari hulu dibangun, umpamanya ini jalan nasional, dibangun dulu di sini, dapat 100 meter berhenti, kesananya ajur, tidak seperti yang diabaikan saja, sepertinya diabaikan saja. Lalu ketika akan membangun yang sana, ini yang ini keinjek lagi oleh alat-alat berat, mobil angkutan batu, angkutan pasir, angkutan split, atau mobil-mobil molen, angkutan untuk melakukan ngecor dan sebagainya, ini rusak kembali. Jadi pembangunan tidak akan selesai. Nah, itu diantaranya saya akan melakukan pembangunan dari hilir ke hulu. Kalau istilah singkat, hilirisasi. Nah, hilirisasi ini apa saja? Bukan saja melakukan pembangunan jalan, akan tetapi kita mengapresiasi, merealisasikan usulan masyarakat seperti pembangunan madrasah, musola, majelis, masjid. Tentu kita lihat dulu, nah, sejauh mana kebutuhan masyarakat, sejauh mana kerusakan masjid ini. Nah, kita lihat dan kita minta persetujuan bukan hanya kepada panitia pembangunan, tapi kepada tokoh-tokoh lokal, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Apakah masjid yang baik ini harus dipugar, kan begitu? Kalau toh tidak, umpamanya, ya udah kita renovasi saja biar indah. Lalu mana yang urgent lagi? Nah, itulah yang dimaknai dengan hilirisasi. Nah, terus umpamanya majelis
majelis ini bagus, tapi datang proposalnya ke meja kita. Nah, apakah kita lakukan tanpa ditinjau kembali? Ya tentu harus ditinjau kembali. Kita lihat, apakah majelis taklim atau majelis zikir ini apa kekurangannya? Apakah pelebaran atau sarana umpamanya MCK-nya dan sebagainya? Kalau merusak bangunan tatanan yang begitu bagus, yang telah mengeluarkan daya setrum para jemaah untuk berduyun-duyun, untuk berzikir, ngaji dan sebagainya di situ, kenapa harus dirusak? Yuk kita lakukan pelebaran dengan metode persetujuan, bukan hanya pemilik majelis, tapi tokoh-tokoh lingkungan dilibatkan, termasuk para kepala desa, RT RW yang di sekitar sana kita libatkan. Ya, luar biasa. Tapi sebelum ke sana Bu, luar biasa nih, sangat menggebu-gebu. Kita ingin tahu Pak, apakah memang keterjun politik ini satu-satu cita-cita nih dari kecil begitu? Atau mungkin Bapak tidak menyangka saat ini juga bakal menjadi seorang politikus yang senior begitu? Gimana tuh Pak? Kalau ditanya latar belakang bagaimana kok bisa seperti ini, tentu ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jujur, kalau berbicara cita-cita dari kecil itu, saya ingin menjadi pesilat yang ulung. Pesilat. Lalu saya ingin bermanfaat hidup buat siapa saja, dan saya ingin menjadi orang yang tenar dalam segala kebaikan. Artinya perilaku saya dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Itu saja. Nah, seiring jalan berkembangnya pola pikir, berkembangnya pergaulan, berkembangnya pemahaman, sehingga ya saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi kepala desa, tapi tiba-tiba masyarakat mendukung saya untuk menjadi kepala desa. Dan jujur, pertama kali saya jadi kepala desa, saya tidak daftar. Akan tetapi didaftarkan oleh masyarakat. Pertama itu tahun 97, saya ada calonnya 3. Pertama ketua LKMD, kedua Pangulu. Pangulu itu kalau dulu kan orang terhebat lah di kampung. Nah, saya saat itu ketua pemuda. 3 tokoh itu, LKMD, Pangulu, ketua pemuda, dan yang berhasil adalah saya selaku ketua pemuda. Nah, setelah habis, berikutnya saya calon tunggal, hanya dengan kotak kosong. Jabatan pertama 5 tahun. Regulasinya berubah dari 8 tahun menjadi 5 tahun. Habis 1 periode 5 tahun. Untuk ke 6 tahun, saya dengar banyak yang mau maju. Setelah pertama saya lawannya 3 orang, kedua calon tunggal, yang ketiga saya nyatakan ke masyarakat, karena banyak warga kita, keluarga kita yang mau jadi kepala desa, maka saya persilahkan dan saya tidak akan mencalonkan kembali. Nah, pada saat itu yang mau nyalon kepala desa ada 7. Yang pada akhirnya yang 7 itu mundur satu persatu, dan faktanya saya nyalon face to face, berdua. Langsung berdua dengan anaknya yang kalah di beberapa tahun yang lalu. Anaknya dimajukan dengan saya, dan alhamdulillah saya berhasil masih terpilih menjadi kepala desa. Nah, di masa saya menjadi kepala desa aktif, saya nyalon Bupati Pandeglang. Di tahun 2010, wakil calon bupati saya adalah Kak Oyim Munandar, yang sekarang dia menjadi Ketua Umum PPBNI Pusat. Dan kebetulan pada saat itu dia adalah Wakil Sekretaris Jenderal BPPKB Pusat. Nah, setelah nyalon bupati saya keberhasilannya tertunda, saya jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri untuk berkecimpung di politik. Jadi semasa jadi kepala desa, saya jadi sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang. Pada saat itu saya dipanggil beberapa kali oleh Pak Bupati, oleh Pak Sekda saat itu, suruh milih saya apakah jabatan kepala desa atau di partai politik. Saya bilang saya milih partai politik. Kalau berkaitan dengan jabatan saya sebagai kepala desa, kalau Bapak mau memberhentikan saya, silahkan datangi dulu warga masyarakat saya. Karena saya bukan pilihan Bapak, tapi pilihan masyarakat saya. Ya kemungkinan tidak sampailah
Pak Bupati saat itu datang ke masyarakat saya, sehingga jabatan saya menjadi kepala desa sampai akhirnya saya mengundurkan diri. Harusnya saya sampai 2015, tapi saya mengundurkan diri di tahun 2013 sebagai perwujudan patuh terhadap aturan. Calon anggota DPRD Provinsi Banten pada saat itu wajib mundur dari jabatan kepala desa. Saya mundur dan alhamdulillah 2014 saya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Banten fraksi Partai Demokrat. 2014 sampai 2017 saya wakil ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Dari 2017 sampai 2019 saya pindah jadi wakil ketua Komisi 1. Dan dari tahun 2019 sampai hari ini, mungkin sampai tamat 2014 di November yang akan datang, saya wakil ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Banten. Alhamdulillah, jabatan saya yang begitu gamblang dan begitu panjang saya ceritakan, tapi tetap kembali kepada bahwa Yoyon Sujana bukan trah ABC, tapi Yoyon Sujana adalah trah rakyat jelata. Oke, Pak Yoyon juga kita tahu bersama Bapak merupakan anggota DPRD Provinsi Banten 2 periode begitu ya. Yang tahun ini Bapak kembali tidak mencalonkan di 3 periode gitu. Apa yang menjadi landasan Bapak tidak menjadi 3 periode dan mengambil ke DPR RI? Pertama, saya memberikan peluang kepada kader yang lain untuk bisa menjadi anggota DPRD di Provinsi Banten. Karena kalau saja saya nyalon lagi di DPRD Provinsi Banten, mungkin kursi itu tetap akan saya duduki. Tapi saya tidak mau seperti itu. Salah satu contoh, ketika saya berkali-kali dipilih menjadi kepala desa, masyarakat meminta, Pak, sudah anak bapak saja, Pak, sudah ibu saja. Saya bilang tidak, itu kesempatan orang lain. Nah ini sekarang, ketika sudah 2 periode saya menjadi anggota DPRD Provinsi Banten, ya kalau kata orang tinggal duduk manis. Tapi saya tidak berpikir seperti itu. Biarkan peluang ini buat orang lain yang akan mengisinya, yang belum pernah. Biar sama-sama merasakan dan kembali feedbacknya untuk kepentingan rakyat. Mudah-mudahan yang menggantikan saya dari Pandeglang untuk menjadi wakil rakyat di DPRD Provinsi Banten itu bisa lebih baik daripada saya. Dan saya maju ke DPR RI, ini bukan merupakan bahwa kok sombong amat Yoyon Sujana, bukan. Tapi ini adalah salah satu bentuk kepatuhan saya kepada pimpinan. Ketika kalau tidak salah 9 bulan sebelum pendaftaran pencalonan anggota DPR, saya sudah diperintahkan untuk bersiap-siap maju ke DPR RI. Nah, jadi saya patuh terhadap pimpinan, mengikuti regulasi, dan saya punya harapan ketika saya menjadi anggota DPR RI, pertama yang saya lakukan adalah untuk mengusulkan bagaimana caranya agar ada regulasi perlindungan terhadap para ulama dan para pelajar. Kenapa? Karena kita lihat semakin sekarang ulama bicara keras langsung di justice, ulama radikal. Nah, pelajar orasi keras dijemput, pelajar yang mengganggu situasi. Tapi kalau payung hukumnya jelas, umpama barang siapa, agama manapun yang memaksakan kehendak untuk mengajak penganut agama tertentu kepada agamanya, maka akan dipidana sekian, denda sekian. Insya Allah tidak akan ada yang mempengaruhi orang-orang Islam untuk pindah agama. Orang-orang agama lain untuk pindah juga agama. Jadi sesama saling mengayomi, mensyukuri apa yang ada dengan kehidupan yang damai di bawah landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, luar biasa. Nah, kalaupun tidak terlaksana oleh saya, mudah-mudahan didengar oleh jajaran lembaga DPR RI agar bisa menumbuhkan regulasi itu supaya ulama dan tokoh-tokoh agama yang lain merasa dilindungi dengan sesungguhnya dan tidak ada pemaksaan untuk masuk kepada agama tertentu. Luar biasa. Ada pertanyaan dari netizen terkait kita pernah posting kegiatan Bapak yang belusukan ke warga begitu, ke tempat-tempat itu.
Ada celetukan dari netizen bahwa Bapak mengkritisi kondisi infrastruktur di Pandeglang, lalu ada yang bertanya, selama ini 2 periode di DPRD Banten, kira-kira kontribusi apa yang dibawa untuk Pandeglang? Itu mungkin kita klarifikasi sini, Pak. Baik, saya memaklumi kepada netizen yang tidak tahu terkait regulasi. Ya. Nah, di mana regulasi itu ada kewenangan yang bisa dibangun oleh dana desa. Ada kewenangan pembangunan jalan itu yang dibangun oleh kabupaten, oleh provinsi, dan oleh pusat. Ya. Nah, saya contohkan sekarang salah satu kewajiban pemerintah Provinsi Banten dalam infrastruktur pembangunan jalan Mengger Caringin, Mengger Ciomas Palima, Ya. Saketi Picung Munjul Angsana Panimbang, Ya. Munjul, Cikesik, Cibaliung. Jadi kewenangan pemerintah Provinsi Banten untuk persoalan pembangunan jalan utama ini sudah di angka 95%. Hampir tuntas selama 2 periode Yoyon Sujana berada di dalam Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten. Nah, netizen yang bertanya, bahkan saya pun mengeluhkan ketika masuk ke kampung ini jalan ajur, ke kampung ini jalan ajur, termasuk ke depan rumah saya saja jalan ajur. Kenapa? Karena itu kewenangan pemerintah kabupaten yang tidak bisa dibangun oleh kami pemerintah provinsi. Jadi ada kewenangan masing-masing. Nah, ada kewenangan masing-masing. Oke, jadi clear Pak ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa pembangunan itu ada masing-masing kewenangan. Betul. Begitu. Ada dari kewenangan pemerintah desa melalui dana desa, ada kewenangan pemerintah kabupaten yang rame-rame sekarang itu katanya Jaka Mantul, nggak tahu kemana aja. Terus ada kewenangan pemerintah Provinsi Banten dan ada kewenangan pemerintah pusat. Nah, salah satu yang sering saya komentari adalah kewenangan pemerintah kabupaten dan termasuk kewenangan pemerintah pusat pun harus kita komentari. Karena apa? Jalan yang masih bagus ditimpah kembali, tapi rakyat yang menjerit jalannya ajur dibiarkan. Nah, ini perlu kita protes bersama. Mungkin di 3 tugas tadi ada budgeting, controlling, dan regulasi. Tadi apa yang Bapak bawa begitu dari DPRD provinsi? Kalau berbicara apa yang saya bawa, tentu tidak boleh saya katakan apa yang saya bawa. Ya. Tapi tentu yang layak adalah yang kami bawa. Anggota DPRD Provinsi Banten, delegasi Kabupaten Pandeglang. Banyak. 10 tahun terakhir ini ya seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Jalan utama lintas selatan. Dari Cimanggu Sumur sampai ke Cikesik, bahkan tembus ke Cilograng sampai ke Bayah ke sana, jalan luar biasa. Itu pemerintah provinsi. Terus jalan-jalan yang di di tengah-tengah kota Pandeglang katakanlah, yaitu jalan dari perapatan Mengger sampai Caringin. Terus Mengger Ciomas sampai Palima. Banyak. Panimbang Angsana langsung Cikesik bagus. Munjul Picung sampai ke Panimbang juga alhamdulillah luar biasa bagus. Dan itu salah satu karya-karya pemerintah Provinsi Banten. Dan juga berkaitan dengan relokasi rumah ketika pada saat itu pasca tsunami. Ya. Itu juga sudah kita lakukan dan sudah dinikmati oleh masyarakat, termasuk rumah-rumah tidak layak huni di setiap desa ada yang dari bantuan program pemerintah Provinsi Banten. Karena pemerintah Provinsi Banten itu merealisasikan pembangunan rumah tidak layak huni itu per tahun di angka 1.500 lebih. 1.500 rumah tidak layak huni. Banyak kan? Iya. Tapi kalau dihitung dengan desa dan kelurahan seprovinsi Banten itu 1.552 desa dan kelurahan. Kalau hanya rumah kumuh 1.500, masih beberapa ratus desa atau kelurahan yang nggak kebagian. Itu ketika dipukul rata satu desa, satu rumah. Ini kan kadang-kadang satu desa ada 10. Seperti contoh saya beberapa tahun yang lalu bawa RTLH ke Desa Kadulimus, Kecamatan Banjar, 11 unit rumah dan alhamdulillah dinikmati oleh masyarakat. Kalau dihitung per desa 10 saja,
kali 326 Pandeglang harus berapa ribu rumah tidak layak huni. Sementara pemerintah Provinsi Banten per tahun hanya 1.500. Dibagi 8 kabupaten kota, 4 kabupaten dan 4 kota. Inilah netizen ya. Kadang-kadang kan masyarakat tidak tahu ya. Informasi ini tidak nyampe. Memang kalau turun ke masyarakat, rumah tidak layak huni diperbaiki rata-rata melalui RT RW dan kepala desa. Di mata masyarakat dikira oleh mereka, oh ini kabupaten. Padahal karya kita dari pemerintah Provinsi Banten itu. Itulah. Ya, kemudian saat ini Pak, Bapak merupakan salah satu kandidat yang belum mendeklarasikan dini begitu berpasangan dengan siapa? Kita ke Pilgub nih, Pilgub begitu. Kalau berbicara berpasangan tentu saya sangat selektif dan tidak mau terkesan tergesa-gesa. Karena apa? Sampai hari ini belum punya pasangan, karena saya meyakini bahwa yang sudah punya pasangan saja hari ini tidak menutup kemungkinan besok lusa mereka bercerai-berai. Nah, bukan mendoakan, tidak menutup kemungkinan mereka bercerai-berai. Kenapa? Karena tergesa-gesa mengikuti petunjuk A, B di sananya. Kalau saya, insya Allah yang akan saya dengar adalah petunjuk rakyat mayoritas. Saya tidak punya ketergantungan. Kalau orang bertanya, Pak Yoyon siapa sih backingnya? Rakyat. Pak Yoyon uangnya dari mana? Dari Allah melalui rakyat. Bukan melalui broker-broker, para broker itu. Enggak. Insya Allah. Saya dari rakyat, untuk rakyat, dan selamanya akan bersama rakyat. Kalau dari Pak Yoyon sendiri, idealnya ingin berpasangan, sosoknya seperti apa? Ini kan udah banyak nih yang bermunculan. Apa punya sosok tersendiri mungkin yang nanti tiba-tiba dimunculkan? Ya, saya contohkan. Lahirnya tagline Pandeglang berjaya saja hasil istikharah. Oh, luar biasa. Tak mungkin seindah itu dapat kalau gegabah saja meraih kalimat Pandeglang berjaya, Pandeglang berkah, maju dan rakyatnya sejahtera. Kalau Pandeglang berkah hanya sekelompok orang, hanya segelintir orang, hanya kroni-kroninya saja, untuk apa? Kalau Pandeglang maju, ini modern, itu modern, tapi rakyatnya menjadi penonton, untuk apa? Sehingga dikolaborasikan, dipadukan, Pandeglang berjaya, Pandeglang berkah, maju dan rakyatnya sejahtera. Itu salah satu contoh. Nah, ini akan melahirkan sosok pasangan politik, bupati dan wakil bupati untuk mewujudkan Pandeglang berjaya. Ya tentu tidak segegabah mungkin, tidak tergesa-gesa. Karena yang tergesa-gesa mungkin besok lusa akan bercerai-berai. Tapi saya dengan matang mempertimbangkan, saya mempertimbangkan untuk meraih calon wakil begitu selektif. Mudah-mudahan calon wakil yang akan berjodoh dengan saya juga atas dasar hasilnya istikharah beliau juga yang sangat selektif. Sehingga kami berpadu di suatu saat menjadi pasangan yang ideal, sama-sama menyiapkan diri untuk kepentingan rakyat sesungguhnya menuju Pandeglang berjaya. Artinya tidak membatasi bahwa saya seorang politis harus dengan seorang birokrat. Oh enggak, enggak. Dengan siapa saja yang direkomendasikan oleh masyarakat. Iya, kalau saat ini jajakan politik, kita tahu juga beberapa partai membuka penjaringan gitu. Saat ini jajakan politik? Belum. Saat ini jajakan politik sudah sejauh mana Pak dengan partai politik yang lain? Saya punya prinsip bahwa Pak SBY pernah mengatakan, ketika kita bangun tidur, jangan dulu pergi ke halaman orang, tapi bersihkan dulu tempat tidur kita. Nah, setelah tempat tidur kita bersih, bantal posisikan, selimut posisikan, ruangan itu bersih, baru kita ke halaman. Halaman kita bersih, baru ke halaman orang. Nah, saya mengikuti jejak itu, sehingga ketika Demokrat membuka pendaftaran, nah saat itu saya daftar dan pengambilan formulir. Lalu dikasih waktu dalam waktu beberapa hari untuk mengembalikan formulir. Dan form itu kita kembalikan dengan selengkap mungkin. Nah setelah Demokrat lengkap, baru saya berkonsolidasi dengan partai P3, dengan partai PKB, dengan partai PKS untuk
bersilaturahmi, berbincang, berkolaborasi pendapat. Kalau toh umpamanya P3 akan mengusungkan kadernya siapa, bisa diterima enggak oleh masyarakat. Begitu pula PKB akan mengantarkan kadernya siapa, bisa enggak diterima masyarakat. PKS akan mengantarkan kadernya siapa, bisa enggak dengan diterima oleh masyarakat. Ketika bersatu dengan saya, apakah angka kemenangannya mungkin bisa diraih atau seperti apa? Nah, pengkajian-pengkajian itulah yang kita dalami masing-masing. Ketika pada kondisi sekarang ini saya sebagai pengurus Partai Demokrat dan anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Demokrat, tentu wajar menjustis bahwa saya dari Demokrat loh. Nah, tinggal mencari pasangan, yuk siapa yang bisa diterima oleh masyarakat, yang bisa berkoalisi untuk menciptakan satu perahu belayar menuju Pandeglang Berjaya. Sinyal koalisi dari partai yang lain sudah ada. Semua punya sinyal baik. Sinyal Karena baik. Yoyon Sujana bukan orang yang baru datang ke Pandeglang gitu. Dilahirkan sejak lahir sampai hari ini belum pernah bertransmigrasi gitu. Jadi itulah, insya Allah saya akan dapat mewujudkan apa yang telah termaktub dalam visi misi saya. Diantaranya visinya adalah menuju Pandeglang Berjaya, Pandeglang berkah, maju dan rakyatnya sejahtera. Misinya adalah membangun Pandeglang dalam segala bidang bersama masyarakat yang agamis, humanis, dan berdaya saing. Di antaranya penjabarannya adalah ada 5 poin dalam visi misi saya. Pertama, ingin meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta menguatkan dan mengembangkan kualitas pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Kenapa disebutkan pendidikan agama menjadi yang terdepan? Karena Pandeglang ikonnya kota santri dan kota ulama. Kedua, meningkatkan SDM yang berdaya saing, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur sipil negara, meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi pemerintahan, mendorong gender untuk semakin proaktif dalam semua kegiatan untuk memajukan dan mewujudkan Pandeglang Berjaya. Tanpa gender nggak bisa Pandeglang Berjaya. Karena itu gender, mari bersama Yoyon Sujana bangkit dan maju bersama. Ketiga, meningkatkan dan menciptakan sumber daya manusia, sumber daya alam. Di samping sumber daya manusia, kita juga akan memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam ini kenapa meningkatkan? Karena Pandeglang segala sesuatu punya. Tambang emas ada, tambang batu ada, tambang pasir ada, laut yang begitu indah, luas, dan sangat produktif juga pertanian dan sebagainya. Menciptakan PAD. Ya, menciptakan PAD itu sangat berpeluang besar. Salah satunya adalah ketika dikaitkan dengan Pandeglang kota santri dan kota ulama, saya berinspirasi akan membangun masjid agung di tempat-tempat religi tertentu. Bila perlu kita ciptakan. Dan saya bercita-cita akan membangun museum kitab terbesar di Pandeglang, di Indonesia, mudah-mudahan. Kenapa? Karena ikon kota santri, kota ulama, ketika orang bertanya mencari kitab ini kemana, tapi kalau ada museumnya, minimal di situ kita bisa, ini kitab ini ada di anu, tapi ada di museum kita. Insya Allah, kalau Pandeglang sampai terbentuk museum kitab terbesar di Pandeglang, di Banten, di Indonesia, saya yakin turis lokal, turis nasional, turis asing akan berduyun-duyun datang ke Pandeglang. Gimana sih, seperti apa sih jadi magnet museum itu, kitab? Pak, ya? Nah, itu salah satu menciptakan PAD, sumber daya pendapatan asli daerah. Kalau hanya mengikuti saja tidak berinovasi, kalau menurut saya sosok pemimpin itu harus yang punya semangat, berinovasi dan berkreatifikasi. Kalau hanya mengikuti anak buah saja nggak bakal maju. Tidak punya konsep. Maka konsep ini akan menjadi konsep unggulan. Keempat, mengentaskan kemiskinan dan mengentaskan pengangguran. Banyak cara. Nah, seperti yang saya lakukan tadi, kita dengan pergaulan, kita bisa nyambung dengan pihak-pihak perusahaan,
supir dump truck kalau harus melamar belum tentu dapat 1-2 hari, belum tentu dapat seminggu 2 minggu. Tapi alhamdulillah dengan mudah kita dapatkan, dan insya Allah besok kita berangkatkan supir dump truck itu ke Banten Utara sekitar 30-40 orang. Lumayan. Kebutuhannya 100 orang. Terus kelima, menyelenggarakan, mengatur dan memberikan reward kepada berbagai kegiatan, kepada berbagai segmen kegiatan masyarakat, birokrat, serta pelajar dan santri, juga organisasi-organisasi tertentu. Jadi kita memberikan si A diberangkatkan umroh, si A dikasih ini bukan karena kedekatan, tapi karena prestasi. Jangan sampai hanya karena kedekatan yang punya prestasi diabaikan. Nah, ini tidak adil. Jadi saya akan menumbuhkan satu keadilan yang seadil-adilnya. Siapapun yang punya prestasi melalui penilaian tertentu, selama rewardnya itu, hadiahnya itu dari anggaran APBD, rakyat berhak untuk menikmatinya, bukan kerabat dan keluarga atau kolega orang-orang dekatnya saja. Artinya ada apresiasi. Nah, itu diantaranya 5 poin utama yang menjadi visi misi saya. Kalau secara penjabarannya, secara luasnya nanti akan dikolaborasikan dengan ide dan gagasan calon wakil. Nah, ide saya seperti ini tidak menutup kemungkinan wakil punya ide yang lebih cemerlang. Insya Allah berkolaborasi, satu tujuan untuk mewujudkan Pandeglang berjaya. Terkait tadi pencalonan, saat ini sudah banyak membicarakan P1 dan P2 begitu. Nah, saat ini Pak Yoyon ketahui belum dengan berpasangan. Komitmen seperti apa nih? Apakah Bapak tetap di P1 atau memang legowo menjadi P1 atau P2 tidak? Saya selalu berpikir dan berperilaku yang realistis. Realistisnya saya 2010 saja ketika jadi kepala desa, saya calon bupati. Ini anggota DPRD Provinsi Banten 2 periode. Ya, bukan karena sombong. Karena pengalaman itu saya tetap berada di Pandeglang 1. Pertama, saya dekat ke masyarakat. Saya terjun ke masyarakat, kemana-mana saya. Nah, artinya masyarakat lebih dekat kepada saya. Kalau saya jadi wakil, tidak punya kebijakan mutlak, nanti saya bisa dipanggang gitu loh. Bisa dipanggang. Jadi daripada saya nyalon wakil atau dicalonkan wakil, saya jujur lebih baik tidak nyalon. Itu saja konsekuensinya. Ya, terakhir Pak, mungkin dari Bapak nih, ada jaminan apa ketika tadi Bapak mengatakan bahwa saya bukan dari anak pejabat terah anu dan anu, kemudian saya berawal dari rakyat. Apa mungkin yang bisa Bapak berikan jaminan kepada masyarakat juga jikalau nih Bapak terpilih menjadi anggota, terpilih menjadi bupati, kemudian di mata masyarakat gagal dan lain-lain. Apa mungkin yang bisa di... Terima kasih. Jangan ragu, mari bersama Yoyon Sujana menuju Pandeglang berjaya. Pandeglang berkah, maju dan rakyatnya sejahtera. Kenapa? Alhamdulillah, selagi menjadi masa-masa remaja, pemuda, saya selalu belain teman, apalagi yang benar, yang salah saja saya belain. Nah, lalu, selama menjadi kepala desa, 16 tahun saya menjadi kepala desa, alhamdulillah tak ada, kalau istilah uang mungkin seperak pun, kalau istilah barang mungkin sebutir pun, milik desa, milik negara, milik pemerintah yang saya selewengkan. Selama 10 tahun saya jadi anggota DPRD Provinsi Banten, alhamdulillah saya selalu berupaya merealisasikan masyarakat, tak pernah minta-minta apapun. Traktor turun ya turun, nggak pernah diikuti, artinya tidak pernah minta kuas-kuas dan sebagainya, mutlak itu kepentingan rakyat. Dan insya Allah sejak zaman pemuda sampai hari ini, Yoyon Sujana tetap pada pendiriannya, tidak ketergantungan kepada siapapun. Dan jujur, saya akan memberikan kebebasan kepada masyarakat. Seperti halnya tadi pagi, Pak Yoyon, saya minta proyek. Saya sekarang belum jadi bupati. Kalau jadi bupati, layak masyarakat minta proyek ke saya. Dan saya akan berikan jawaban bahwa skillnya apa, kemampuannya seperti apa. Tidak ada istilah setoran. Beda dengan yang lain-lain. Ketika datang, oleh-olehnya mana, berani berapa, dan sebagainya. Saya insya Allah
plur untuk kepentingan rakyat, bagus buat dan untuk rakyat, jelek mungkin itu adalah kehilapan yang perlu saya pertahankan untuk menuju selalu hal-hal yang positif. Insya Allah sampai hari ini Yoyon Sujana selalu menunjukkan perilaku dan dedikasi menurut saya yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan masyarakat pun menganggap saya gak jelek-jelek amat. Siapa ada challenge Pak dari kita nih, mohon dijawab dengan cepat. Ada Boleh. pilihan-pilihan boleh. Nanti dari kita dari Pandeglang News. Siapa ya? Bapak pilih karedok apa nasi uduk? Saya pilih karedok. Oke, infrastruktur apa pariwisata? Infrastruktur. Oke, pantai apa gunung? Dua-duanya kalau bisa. Birokrat atau politisi? Saya plur saja birokrat. Oh, birokrat. Oke. Pak Asep apa Pantus? Ya, saya memilih yang pernah bertemu. Siapa yang pernah bertemu? Pak Asep. Oke, terima kasih. Oke, pemirsa, itulah tadi gagasan, visi misi, serta profil Pak Yoyon Sujana yang sudah malang melintang di dunia politik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan masyarakat untuk menentukan pilihan calon kepala daerah 5 tahun ke depan. Begitu, Pak. Terima kasih Pak Yoyon atas waktunya. Sangat bergizi sekali obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan masyarakat bisa mempertimbangkan apa yang disajikan, kemudian apa yang tadi jaminan dari Pak Yoyon. Terima kasih. Saya Muhammad Agus Salim, pemirsa. Tetap di channel Pandeglang News dalam acara Politik Talk Show. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoyon. Asep.